Naga api yang baik hati. Di puncak gunung berapi, Nagaraka si pemilik napas api paling panas, terkenal galak. Padahal ia hanya kesepian. Suatu sore, Raka melihat kabut tebal menyelimuti desa di bawahnya. Ini bukan kabut biasa. Ini kabut es yang membekukan segalanya. Raka panik. Penduduk desa akan berubah jadi patung es. Dan napas api miliknya yang selalu ia takutkan adalah satu-satunya solusi. Ia harus terbang rendah untuk menghangatkan desa. Tapi ia takut api besarnya justru membakar rumah mereka, bukan menyelamatkan. Nagaraka menutup matanya, mengambil napas, dan melepaskan api selembut mungkin, seperti menghembus lilin ulang tahun. Bukannya terbakar, kabut es itu malah lenyap, dan udara desa jadi hangat. Raka menyadari, kekuatan terbesarnya ada pada kendali dan niat baiknya, bukan pada daya rusaknya. Naga api yang baik hati. Di puncak gunung berapi, Nagaraka si pemilik napas api paling panas, terkenal galak. Padahal ia hanya kesepian. Suatu sore, Raka melihat kabut tebal menyelimuti desa di bawahnya. Ini bukan kabut biasa. Ini kabut es yang membekukan segalanya. Raka panik. Penduduk desa akan berubah jadi patung es. Dan napas api miliknya yang selalu ia takutkan adalah satu-satunya solusi. Ia harus terbang rendah untuk menghangatkan desa. Tapi ia takut api besarnya justru membakar rumah mereka, bukan menyelamatkan. Nagaraka menutup matanya, mengambil napas, dan melepaskan api selembut mungkin, seperti menghembus lilin ulang tahun. Bukannya terbakar, kabut es itu malah lenyap, dan udara desa jadi hangat. Raka menyadari, kekuatan terbesarnya ada pada kendali dan niat baiknya, bukan pada daya rusaknya. Naga api yang baik hati. Di puncak gunung berapi, Nagaraka si pemilik napas api paling panas, terkenal galak. Padahal ia hanya kesepian. Suatu sore, Raka melihat kabut tebal menyelimuti desa di bawahnya. Ini bukan kabut biasa. Ini kabut es yang membekukan segalanya. Raka panik. Penduduk desa akan berubah jadi patung es. Dan napas api miliknya yang selalu ia takutkan adalah satu-satunya solusi. Ia harus terbang rendah untuk menghangatkan desa. Tapi ia takut api besarnya justru membakar rumah mereka, bukan menyelamatkan. Nagaraka menutup matanya, mengambil napas, dan melepaskan api selembut mungkin, seperti menghembus lilin ulang tahun. Bukannya terbakar, kabut es itu malah lenyap.